Halo, selamat siang Bu Dina Nugraheni SPD dan Pak Aloysius Joko Susilo SPD. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak. Selamat berjumpa lagi dalam Vikon kegiatan supervisi di SMA Negeri 1 Gunung Kulon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena panjenengan berdua sudah merelakan waktunya untuk mengikuti kegiatan Vikon ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja, yaitu terkait dengan apa yang telah kita laksanakan sebelumnya, yaitu kegiatan observasi pembelajaran secara daring atau kegiatan observasi kemarin. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kesan dan pesan panjenengan mengenai apa yang telah panjenengan lakukan pada kegiatan pembelajaran di kelas kemarin, dan saya melaksanakan kegiatan observasi itu. Kalau tidak salah pada hari apa itu kemarin kita melaksanakan observasi dari Senin ya, 26. Iya, kemarin observasi itu. Hari ini saya ingin tahu pesan dan pesan panjenengan berdua terkait dengan kegiatan kemarin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama Bu Dina Nugraheni, SPD, mengajar mapel bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bagaimana pendapat panjenengan setelah menyajikan pelajaran ini, Bu Dina? Ya, secara pribadi sebagai guru bahasa merasa sangat senang sekali karena sudah menyampaikan salah satu keterampilan atau skill dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu mendengarkan. Karena bahasa adalah alat komunikasi, jadi anak-anak harus mempunyai kemampuan mendengarkan dengan baik. Dan salah satunya adalah mendengarkan bahasa asing atau bahasa Inggris. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Bu Dina. Selanjutnya Pak Aloysius, bagaimana pendapat panjenengan dengan pembelajaran ini? Ya, untuk saya secara pribadi juga dalam penyampaian pada materi pembelajaran yang kemarin kita sampaikan, kan pendekatannya menggunakan discovery learning, sehingga saya cukup senang dengan pendekatan discovery learning. Di sini saya bisa melihat keterampilan anak dalam menemukan konsep pembelajaran sel secara di literatur, sehingga mereka terampil mencari sumber-sumber belajar, jadi tidak tergantung dengan guru, tapi mereka berusaha mencari sumber belajar dari internet dengan website yang saya mencari tentang video pembelajaran sel, sehingga di sini saya senang karena mereka ternyata terampil mencari sumber-sumber belajar dari internet dan bisa memanfaatkan IT untuk menambah perbedaan mereka dalam sumber belajar tentang materi pembelajaran sel. Oke, terima kasih Pak Aloysius penjelasan. Selanjutnya untuk Bu Dina, apakah proses belajar sesuai dengan yang direncanakan, Ibu? Maaf Bapak, terputus-putus. Ini saya ulang pertanyaannya, Ibu. Saya ulang pertanyaannya, nggih. Apakah proses pembelajaran sudah direncanakan? Ya. Halo? Halo? Ya, agak tersendat. Halo? Maaf Kak, terputus-putus. Ya, tersendat. Oke. Saya ulangi. Ini sudah jelas belum, Bu? Ini sudah jelas belum?
Sudah jelas belum? Gimana, Pak? Sudah jelas belum ini? Sudah. Bu Dina, gimana? Sudah, Pak. Ya, kalau Sudah jelas. tapi ini terputus lagi. Oh iya, kalau ini enggak sudah. Oke. Saya ulangi, Bu Dina. Apakah proses pembelajaran sesuai dengan yang dilakukan? Ya, proses pembelajaran saya kira sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam RPP, karena saya sebagai guru mapel merencanakan seefektif mungkin karena ini masih dalam pembelajaran daring atau online, dan saya bisa melihat dari hasil anak-anak ketika saya mengambil evaluasi, hasilnya cukup memuaskan, sehingga saya menyebutkan ini sudah sesuai dengan rencana yang saya buat di dalam RPP. Oke, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya Pak Lucy. Ya, Pak Joko. Menurut saya, dari proses pembelajaran sudah sesuai seperti yang kita rencanakan. RPP. Bisa kita lihat dari hasil penilaian siswa, ternyata banyak siswa yang diimplementasi, sehingga itu sebagai indikator bahwa pembelajaran sudah sesuai seperti yang kita rencanakan. Saya kira itu, Pak Joko. Kalau dulu, monggo disampaikan. Dapatkah panjenengan menceritakan hal-hal yang akan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Alfios? Ya, ini buat panjenengan dulu. Dapatkah panjenengan ceritakan hal-hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Ada 3 hal yang bisa saya rasakan, di mana saya merasa puas dalam proses pembelajaran tentang pembelajaran sel. Yang pertama, di sini saya bisa melihat siswa didik bisa tampil memanfaatkan belajar di internet tentang pembelajaran sel, sehingga mereka tidak ketinggalan dengan istilahnya pembelajaran lewat daring. Mereka bisa tampil di situ. Kemudian yang kedua, dari video tayangan yang mereka perhatikan, mereka ternyata bisa menjelaskan tentang tahapan pembahasan yang saya perintahkan untuk menganalisis. Kemudian yang ketiga, dari bagian avatar tentang pembelajaran itu juga mereka bisa menjelaskan seperti yang indikator yang ditekankan pada PPP yang kita gunakan. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup memuaskan ya. Kemudian selanjutnya Bu Dina, monggo diceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin itu. Halo Bu Dina. Oh iya Pak. Bisa diceritakan. Maaf, terlalu jelas. Ya, bisa diceritakan hal-hal yang sangat memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin itu. Ya. Intinya hal yang memuaskan adalah hasil dari pembelajaran kemarin sesuai dengan tujuan instruksional dalam pembelajaran. Ya. Audio atau mendengarkan terutama dari guru mapel sendiri, sehingga dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing seperti yang saya sampaikan, mereka harus juga pandai mendengarkan. Yang kedua adalah anak-anak mempelajari vocabulary yang baru, kosakata baru, terutama berkaitan dengan news atau berita sesuai dengan chapter yang kita bicarakan di bab ini. Begitu Bapak. Terima kasih Bu Mustina. Untuk Pak Lusius ini. Ya, siapa Joko? Kita menunjukkan tujuan pembelajarannya tercapai bukan?
Menurut pendapat saya, tujuan pembelajaran bisa tercapai karena bisa dilihat dari hasil penilaian yang ternyata siswa bisa menjawab, dan banyak siswa yang dari hasil penilaian itu banyak yang tuntas dari hasil penilaian. Bisa kita lakukan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Itu begini kalian. Ya, untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, insya Allah sudah tercapai. Sekali lagi dengan melihat hasil evaluasi, maka banyak sekali anak-anak yang walaupun diulang-ulang, tapi mereka sudah dapat menangkap vocabulary baru dari audio yang diberikan oleh guru mapel. Jadi secara garis besar tujuan pembelajaran untuk pertemuan saat itu listening skill tercapai. Oke. Terima kasih untuk jawaban yang sangat bagus dari panjenengan berdua. Kemudian Alsius dan Bu Julia, ini kira-kira apa ya yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran kemarin? Pak Alsius dulu, monggo. Oke. Dari saya dulu Pak Joko. Ya, ya. Dari pengamatan saya, kesulitan siswa pada materi pembelaan sel itu pada pembelahan meiosis. Karena pada pembelaan meiosis itu kan ada dua tahap, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Dan ternyata di sini kita mengalami kesulitan membedakan antara berapa pada meiosis 1 dan meiosis 2. Misalnya di sini ada kasus mereka kesulitan membedakan antara ciri metafase 1 dengan ciri metafase 2. Antara anafase 1 dengan anafase 2 tentang perubahan ini yang membuat siswa masih kesulitan dalam mendiskusikan perbedaan antara satu pada meiosis 1 dengan meiosis 2 yang bisa kita temukan. Dilanjut. Saya, Pak? Iya, monggo dilanjut. Ya, dalam bahasa Inggris, kesulitan yang dihadapi oleh siswa adalah karena siswa sudah menganggap bahwa ini adalah bahasa asing, sehingga kesulitan mereka adalah mengenal kata-kata baru. Jadi di awal, ketika mereka harus mendengarkan, mereka menangkap kata-kata baru yang sebagian besar tidak pernah mereka dengarkan sebelumnya, dan hal itu menjadi kesulitan tersendiri, sehingga harus diulang-ulang beberapa kali sehingga mereka bisa menangkap vocabulary yang diharapkan dalam evaluasi pada saat pembelajaran. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kepengen juga tahu apa yang menjadi kesulitan panjenengan ketika mengajar kemarin. Dimulai dari penilaian dulu. Ya, kesulitan secara pribadi sebagai guru mapel adalah karena ini dijalankan dalam daring atau pembelajaran jarak jauh, pastinya adalah komunikasi dengan anak-anak. Karena dari seluruh siswa ada beberapa anak mungkin yang masih kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris, karena sekali lagi karena ini adalah mendengarkan apa yang mereka dengarkan, kemudian mereka tulis, terkadang tulisan dengan ucapan dalam bahasa Inggris tidak sama. Kesulitan membimbing anak secara langsung itu agak terbatas pada pertemuan sebelumnya. Begitu. Oke. Pak Alsius, semoga dilanjut sekalian. Untuk kesulitan yang saya alami, karena ini pembelajarannya masih daring atau PJJ, ya kami kesulitan dalam manajemen waktu Pak Joko. Karena kita hanya dibatasi waktu 60 menit. 60 menit saja menurut kami itu memang sebenarnya kurang waktunya. Jadi yang pertama adalah masalah waktu yang hanya 60 menit. Dan yang kedua, seperti yang dikatakan Misina tadi, katanya dengan komunikasi. Karena kita daring sehingga kita komunikasi dengan siswa mungkin terbatas hanya 60 menit. Halo? Iya, betul. Oke, 60 menit sehingga komunikasinya tidak bisa berjalan secara maksimal ketika kita mungkin memberi penjelasan tentang materi-materi yang mungkin dianggap siswa itu sulit.
Kemudian yang ketiga, kami juga masih PJJ, sehingga kita nggak bisa memantau secara langsung di rumah mereka itu aktivitas belajarnya bagaimana. Karena kita nggak bisa memantau secara langsung, dan itu tentunya juga menjadi kesulitan bagi kami, sehingga materi yang kita sampaikan kemungkinan juga tidak bisa masuk secara 100%. Kalau di kelas saja nggak bisa masuk 100%, apalagi ini di rumah, sehingga konsentrasi siswa juga mungkin terganggu, sehingga dalam menyerap pembelajaran juga tidak maksimal. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan, saya menyimpulkan ada 3 tadi permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama adalah waktu, komunikasi yang kurang maksimal, sama kita kesulitan memantau konsentrasi anak selama kita melakukan PJJ. Iya, luar biasa jawaban panjenengan Pak ini ya, apa yang saya sampaikan, dan ini memang dialami oleh mayoritas guru kita, teman-teman kita, guru-guru kita. Jadi apa yang saya sampaikan itu setidaknya mewakili apa yang teman-teman juga rasakan. Oke, selanjutnya mungkin dari kesulitan yang saudara hadapi tadi, Bu Dina maupun Pak Losius, mungkin punya alternatif, mungkin gimana caranya mengatasi kesulitan itu. Mungkin dimulai dari Pak Losius dulu, monggo dilanjut langsung. Oke. Kalau saya salah satu alternatif, karena tadi keterbatasan waktu yang hanya 60 menit, mungkin kita sebagai guru bisa meluangkan waktu memberi jam tambahan online di luar 60 menit tanpa ada unsur paksaan terhadap siswa. Mungkin hanya siswa-siswa tertentu saja yang mungkin butuh tambahan waktu secara online, itu bisa kita layani. Kan tidak semua siswa, Pak Nggih. Jadi mungkin ada siswa-siswa tertentu yang mungkin ketika 60 menit itu belum jelas, mungkin kita bisa melayani di luar jam PJJ, sehingga bisa sebagai salah satu alternatif untuk memperjelas materi yang dianggap sulit tadi. Mungkin hanya siswa-siswa tertentu saja, karena tidak semua siswa yang mungkin memperhatikan itu. Mungkin dalam artian sebagai salah satu solusi, ya kita melonggarkan waktu, memberi jam tambahan online di luar PJJ. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian lanjut Bu Dina, monggo. Ya, seperti kesulitan yang kami hadapi adalah komunikasi. Tentunya solusinya adalah membuka komunikasi dengan anak. Ya. Jadi ketika anak mendapatkan kesulitan, terkadang anak-anak yang mendapatkan kesulitan ketika pembelajaran justru tidak mau berkomunikasi dengan gurunya, maka secara pribadi saya yang jemput bola. Nah, saya mencoba untuk mencari anak yang mendapatkan kesulitan dalam pembelajaran atau dalam evaluasi yang mendapatkan nilai yang rendah, maka saya yang jemput bola untuk mencoba berkomunikasi kesulitan apa yang dihadapi. Kemudian untuk anak-anak yang nilai evaluasinya yang lebih baik, masih tetap membuka kemungkinan untuk sekali lagi, karena saya dalam pembelajaran bahasa, maka anak-anak harus selalu berkomunikasi dengan saya supaya pembelajaran bahasanya juga berjalan dengan baik. Itu saja. Intinya adalah komunikasi. Oke, ya, good answer, Miss Dina. Thank you. Ini selanjutnya, mari Pak Aloysius dan Miss Dina ini kita identifikasi bersama-sama. Kan ketika panjenengan mengajar, Pak Aloysius mengajar, walaupun secara PJJ, secara daring, pasti ada hal yang sudah mantap, ya. Wah ini mantap rasanya gitu ya, ketika menyampaikan ke anak. Kemudian ada juga yang wah ini nanti perlu peningkatan. Mungkin dapat panjenengan sampaikan tentang hal-hal yang sudah mantap dan hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali menurut versi panjenengan. Dimulai dari Bu Dina dulu, monggo. Ya, dari beberapa kami lakukan, yang pertama adalah kalau bisa disimpulkan, anak-anak itu kangen dengan suara kita. Terkadang kebetulan media yang saya pakai adalah Google Classroom. Walaupun menggunakan Google Classroom, saya mencoba untuk mengajar seperti biasa, menyapa anak-anak dengan mengucapkan greeting di depan, salam, good morning, dengan menggunakan audio.
kemudian itu yang sudah mantap dan anak-anak itu semangat. Terkadang mereka mengirim pesan bahwa mereka rasa kangen mendengarkan gurunya mengajar itu agak sedikit terobati. Terus kemudian dari beberapa pembahasan bab, anak-anak lebih suka untuk berkreasi. Walaupun terkadang mereka harus keluar rumah, tetapi sudah saya pesan dengan protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Mereka berkreasi, jadi tidak hanya mengerjakan di atas kertas saja, tapi mereka meminta untuk berkreasi, dan itu sangat berhasil sekali ketika kita dorong untuk ayo kita bikin proyek bahasa seperti ini. Anak-anak sangat antusias dan sangat bagus sekali untuk mengerjakannya. Itu, jadi hal-hal itu mungkin yang akan terus saya kembangkan sebagai guru mapel, terutama dalam bidang bahasa untuk anak-anak ke depannya. Jadi mungkin akan kita selingi menulis itu mungkin iya ya, tetapi ternyata di kondisi seperti ini anak-anak dengan kejenuhan di rumah, mereka didorong untuk membuat sesuatu, create something, do projects, to prove themselves, ya. Jadi untuk membuktikan dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Miss Ina. Ini selanjutnya langsung disambung Pak Aloysius. Untuk saya secara pribadi, karena pendekatan saya adalah discovery learning, sehingga identifikasi yang saya anggap itu mantap dan bisa kita tingkatkan adalah apresiasi dari siswa. Ya, siswa ketika diberi tugas untuk mencari materi di internet atau di website, itu mereka antusias banget. Nah, bahkan ada beberapa siswa yang cepat-cepatan ingin segera mengirim jawaban. Itu sangat senang bagi saya, meskipun lewat PJJ, tapi mereka tuh kayak cepat-cepatan ingin segera memberikan jawabannya. Dan ketika presensi pun kadang cepat-cepatan setelah mengirim jawaban, mereka kan tak suruh absen. Itu kadang sampai pada rebutan ingin menjadi yang pertama setelah mereka mempelajari video YouTube-nya, menganalisisnya, tuh mereka ingin cepat-cepatan ingin melaporkan hasilnya. Itu yang menjadi buat saya senang di materi ini, sehingga motivasi siswanya itu tinggi di 12 IPA 3 itu. Itu yang ingin saya tingkatkan, Pak. Terima kasih Pak Aloysius. Dan ini mungkin pertanyaan yang kesekian, ya Pak. Untuk pertemuan berikutnya, apa yang akan panjenengan lakukan setelah kita analisis dari kegiatan yang kemarin itu? Monggo ini Pak Aloysius dulu, monggo disambung langsung aja. Oke, kalau menurut pendapat saya, meskipun ini pembelajarannya masih daring atau PJJ, saya ingin menekankan pada siswa untuk motivasi belajarnya itu bisa lebih ditingkatkan. Jadi motivasi belajar secara mandiri, tidak tergantung oleh guru, itu harus ditingkatkan di pertemuan berikutnya, jangan sampai menurun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih meningkatkan komunikasi kita dengan siswa. Meskipun itu mungkin ada keterbatasan Pak Joko, tapi harus kita lebih tingkatkan supaya tidak ada miskomunikasi materi yang kita sampaikan kepada siswa. Jadi ada 2 poin, meningkatkan motivasi belajar siswa secara mandiri, dan yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dengan siswa, pun dengan daring atau PJJ seperti yang dikatakan Miss Ina tadi, itu saya setuju. Oke, semangat Pak Aloysius. Ya, terima kasih Pak Joko. Selanjutnya Miss Ina, monggo. Sudah Pak tadi? Jadi apa yang kira-kira panjenengan akan lakukan untuk pertemuan berikutnya setelah pertemuan berikutnya? Kemarin itu seperti itu. Ada hal yang mantap, ada hal yang perlu ditingkatkan gitu. Ya. Yang harus ditingkatkan adalah variasi mungkin dalam hal pembelajaran. Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa ternyata harus mendorong siswa untuk menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu supaya tujuan dari pembelajaran bahasa, mempraktekkan bahasa itu benar-benar terwujud. Itu saja. Oke, terima kasih. Dan saya melihat
pembelajaran yang panjenengan lakukan, panjenengan berdua lakukan kemarin sangat baik dan antusias anak-anak juga cukup baik, respon anak-anak positif banget. Untuk itu coba ini versi saya. Kalau versi panjenengan mungkin beda. Bagaimana kesan umum panjenengan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran kemarin? Monggo dimulai dari Bu Dina dulu ya, Bapak. Silakan. Halo? Pak Lusius masih dengar saya? Iya, masih Pak Joko. Ya, mungkin bisa Pak Lusius dulu bisa menyampaikan kesannya seperti apa setelah melaksanakan pembelajaran kemarin. Menurut saya, secara umum, dalam pembelajaran materi pembelajaran sel dengan metode discovery learning, saya kira sudah cocok Bapak dengan posisi masa pandemi, kita nggak bisa tatap muka, sehingga di sini dituntut siswa lebih aktif dengan metode discovery learning, studi literatur, sehingga ini siswa menemukan sendiri konsep tentang pembelajaran sel. Jadi secara umum bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Oke. Bagus, Pak Aloysius. Saya mengapresiasi dengan mengajar kemarin. Dan Bu Dina, sudah dengar suara saya? Halo Bu Dina. Halo Bu Dina. Bu Dina? Halo? Oke. Mungkin Bu Dina jaringannya mungkin kurang bagus. Ini saya sambung, kita lanjut dengan Pak Aloysius dulu, ya. Mungkin ada saran, Pak, yang bisa panjenengan sampaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran ini untuk yang akan datang, ya, bagaimana agar panjenengan kita semuanya, teman-teman kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik walaupun dalam kondisi PJJ. Mungkin Pak Aloysius punya saran-saran yang bisa disampaikan. Oke. Kalau menurut pendapat saya, karena ini masih PJJ, saran saya, kita sebagai guru itu jangan istilahnya harus bisa menyelami siswa kita dengan kondisi latar belakang yang berbeda. Dengan latar belakang yang berbeda, maksud saya di sini adalah kemampuan akademik siswa berbeda, kemudian latar belakang ekonomi siswa juga berbeda, sehingga kadang kita jangan langsung menuntut bahwa siswa harus seperti kita. Jadi kita harus tahu kondisi siswa kita bagaimana. Karena ini kan PJJ, kita nggak tahu di rumah itu mereka nggak cuma belajar, tapi juga membantu orang tua mereka. Dan itu yang harus kita tahu, gitu Pak. Jadi kita dengan model pembelajaran daring itu kita nggak bisa memaksa anak jam 7 sampai jam 12 tuh non-stop di depan HP. Mereka kan di rumah harus bantu orang tua. Itu yang banyak istilahnya ketika sambil pelajaran tuh di sisaan mereka pada curhat gitu Pak. Gini Pak, nah itu memberi masukan bagi saya bahwa ternyata anak tuh nggak bisa di depan HP jam 7 sampai jam 12, apalagi yang putri-putri itu kan pasti membantu orang tuanya masak dan sebagainya. Itu ada mereka komplainnya di situ, dan itu menjadi saran bagi saya. Oh ya, ternyata kalau PJJ itu tidak boleh kaku seperti ketika di kelas gitu. Ternyata berbeda ketika di kelas dengan di rumah. Mereka harus cari air, harus menyapu, harus membantu ibunya merawat adiknya. Itu yang harus saya alami dari anak-anak yang saya ajar. Jadi itu mungkin saran saya, ya, pendekatan PJJ itu tidak sama dengan tatap muka. Jadi kita guru itu harus lebih sabar, harus lebih legowo istilahnya gitu Pak Joko. Jadi intinya berbeda lah itu. Jadi kita harus bisa memfungsikan, jangan hanya menuntut seperti yang kita inginkan. Ternyata siswa di rumah juga harus dengan orang tua dan lain-lainnya, terutama yang punya adik kecil ternyata disuruh ngomong dulu dan sebagainya. Itu yang saya alami selama di PJJ ini. Mungkin saran saya, ya, tadi kita sebagai guru, ya, jangan terlalu kaku gitu Pak terhadap siswa di rumah. Di rumah tidak tahu mereka. Oke. Saya kira itu Pak. Oke. Mungkin ya, terima kasih Pak Aloysius, dan mungkin Bu Dina
Bisa sudah nyambung ini? Sudah. Monggo Ya, ini saya ingin tahu ini kesan dan saran ya Pak. Iya, monggo. Baik, seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Pengawas, ini adalah ujian yang paling berat buat kita semua sebagai pendidik. Yang tidak pernah kita bayangkan bahwa kita harus mengajar dengan kondisi seperti ini. Tapi saya memotivasi diri saya sendiri bahwa apapun jalan ceritanya dalam pendidikan kita adalah sutradara. Jadi bagaimanapun kita harus bisa menghandle cerita, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita memotivasi anak untuk tetap belajar dalam kondisi apapun. Jadi satu, berkomunikasi, tetap memahami kondisi, dan apapun yang anak-anak dan kita semua alami, tujuan kita harus sama, bahwa kita belajar, dan belajar itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu saja. Oke. Terima kasih, saya sangat suka dengan semangat Pak Lusius, semangatnya Miss Dina. Walaupun kita BJJ, walaupun kita masih dalam keadaan daring, tapi panjenengan berdua menunjukkan dedikasi yang luar biasa, semangat yang luar biasa dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Lusius, atas waktunya, atas masukan-masukannya, atas semuanya, atas bantuannya dari panjenengan berdua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pandemi COVID ini segera berakhir, ya Pak, Bu. Ya, amin. Ya, Pak. Bertatap muka dengan anak-anak kita, ya, secara langsung, mengajar secara langsung. Oke, demikian kegiatan pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada beberapa hal yang tidak berkenan di hati panjenengan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Salam.